kurs gulden pada hari ini itu ada sekitar 8.000 lebih untuk satu guldennya. Sehingga kalau 500 gulden itu berjumlah lebih kurang 4,1 juta uang yang beliau bawa. Dan yang tersisa sekarang ada 12 gulden, maka kalau dijumlahkan dengan rupiah pada hari ini, uang yang ada pada beliau adalah 99.000 rupiah lebih kurang. Sementara haji itu masih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Antara sedih, kecewa, dan juga kesal yang ketika itu dialami oleh Buya Hamka ketika keinginan untuk menjadi guru di salah satu sekolah yang ada di kampung beliau di Maninjau. Setelah mendaftarkan diri untuk menjadi guru di sekolah tersebut, tapi rupanya beliau tidak diterima karena adanya kendala, tidak mempunyai ijazah diploma. Kemudian pula ada semacam kritikan terhadap pidato-pidato yang beliau sampaikan di beberapa tempat tentang gramatika bahasa Arab yang belum dikuasai secara baik. Dua kondisi tersebut akhirnya membuat Buya Hamka berpikir ulang, dan di samping itu, beliau juga pernah membaca sebuah buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yang judulnya adalah Mengembara dengan Uang 10 Sen. Maka muncullah pemikiran, muncullah ide untuk berangkat meninggalkan kampung halaman, pergi sejauh mungkin, dan akhirnya beliau berketetapan hati untuk pergi ke Mekah. Dan informasi tersebut hanya kepada andung atau nenek beliau sendiri beliau menyampaikan niatnya tersebut. Sementara kepada ayah beliau yang juga dahulunya berkeinginan untuk menyekolahkan Buya Hamka di Mekah Al-Mukarramah, tidak beliau beritahukan sama sekali. Sebab kondisi ekonomi ayah beliau pada saat itu, tepatnya pada tahun 1926 sampai 1927, di kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tahun 26 itu ayah beliau baru saja pulang dari Mesir. Dan kondisi di Padang Panjang sedang porak-poranda karena adanya gempa bumi besar yang juga ikut menghancurkan rumah kediaman ayah Buya Hamka. Di antara kesulitan ekonomi tersebut, kemudian keinginan untuk bepergian jauh, akhirnya Buya Hamka hanya menyampaikan informasi keberangkatannya kepada nenek beliau yang ada di Sungai Batang. Sampai informasi tersebut diketahui oleh nenek beliau, akhirnya dengan memberi modal dari hasil penjualan kapas atau kapuk yang ada di depan rumah beliau, berangkatlah Buya Hamka dengan uang jalan sebesar 2 gulden. Ada juga di antara saudara famili beliau yang memberikan ongkos pada saat itu. Kemudian dengan uang tambahan tersebut, berangkatlah Buya Hamka meninggalkan Maninjau menuju Bukit Tinggi, berlanjut ke Padang Panjang, dan kemudian sampai di Kota Padang. Di Kota Padang beliau singgah menumpang beberapa saat di rumah kenalan ayah beliau, dan selanjutnya berlayar menuju Kota Sibolga, Pelabuhan Sibolga. Sampai di Sibolga beliau berangkat naik bus, naik mobil angkutan umum menuju Kota Siantar. Di Kota Siantar inilah beliau menetap di rumah salah seorang kawan beliau dahulunya semasa di Maninjau yang bernama Isa. Isa ini kawan seperguruan beliau dalam bela diri, pencak silat. Menetap Buya Hamka beberapa lama di sana, dan Isa ini bekerja berjualan. Kerjaan dari jualan barang-barang harian. Dan kepada Isa ini pula Abdul Malik kecil, Buya Hamka kecil, menyampaikan niatnya untuk pergi ke Mekah. Maka dengan semampunya teman beliau ini memberikan bantuan. Di samping itu bantuan juga datang dari orang-orang perantau Minang yang ada di sekitaran Siantar ataupun di Sumatera Timur pada saat itu namanya. Maka setelah merasa cukup, ini kami sampaikan tentang bagaimana keberangkatan awal beliau dengan hanya beberapa gulden
nominalnya yang beliau sebut dalam buku Kenang-Kenangan Hidup adalah 2 gulden dari nenek beliau. Sampai di Siantar menyampaikan niat tersebut kepada teman beliau yang bernama Isa. Akhirnya beliau mendapatkan bantuan dari para perantau Minang. Ini menjelaskan kepada kita tentang keberangkatan Buya Hamka ke Mekah Al-Mukarramah. Ini dengan modal yang sangat minim, atau dengan modal apa adanya, dengan modal ala kadarnya, yang dalam bahasa sekarang mungkin dikenal dengan istilah keberangkatan untuk ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Itu bisa disebut sebagai istilah haji backpacker yang sudah dijalani oleh Buya Hamka, yang mungkin juga bisa disebut sebagai beliau salah satu orang yang mempelopori keberangkatan dengan modal apa adanya, dengan modal yang sangat minim. Atau haji backpacker ini mungkin bisa disebut telah dipelopori oleh Buya Hamka pada tahun 1927. Akhirnya setelah terkumpul uang sebesar 500 gulden atas sumbangan para perantau Minang yang ada di Siantar, kemudian juga bantuan dari sahabat karib beliau yang bernama Isa ini, maka dibelilah tiket untuk keberangkatan PP, pulang dan pergi dan pulang dari Belawan ke Mekah, kemudian dari Mekah untuk pulang lagi ke Belawan, Sumatera Timur atau Sumatera Utara. 500 gulden uang yang terkumpul tersebut, kemudian untuk tiket saja itu jumlahnya yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam buku Kenang-Kenangan Hidup. Tiket itu biayanya 265 gulden. Jadi uang yang berjumlah 500 gulden tersebut dikurangi 265, maka uang yang tersisa yang beliau pegang itu adalah 235 gulden. Maka sebelum beliau berangkat tersebut, setelah dipastikan tiket ada di tangan, barulah Buya Hamka menyampaikan pesan melalui surat yang dititipkan kepada orang untuk disampaikan kepada ayah beliau bahwa beliau sedang dalam perjalanan atau dalam proses perjalanan menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Pesan ini beliau sampaikan kepada ayahnya melalui orang lain yang dititipkan surat tersebut. Kemudian berlayarlah Abdul Malik kecil menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau menyebut pada tahun itu adalah tahun 1927, tepat ketika kapal yang beliau tumpangi sampai di laut atau perairan Ceylon, hari ini bernama Sri Lanka. Beliau berusia 19 tahun, tepatnya pada tanggal 16 atau 17 Februari 1927. Beliau lahir 1908, artinya tepat pada saat itu beliau berusia 19 tahun. Pada saat itu jamaah haji lumayan banyak, ungkap Buya Hamka. Di kapal yang beliau tumpang itu lebih dari 1.400 orang penumpang yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Maka dalam proses perjalanan menuju kota Jeddah, pelabuhan Jeddah, itu berlangsung lebih kurang 14 atau 15 hari perjalanan dari pelabuhan Belawan tadi. Sambil menunggu kapal berlayar sehingga sampai di pelabuhan Jeddah tersebut, Buya Hamka mengaktifkan kegiatan sholat berjamaah di atas kapal itu. Beliau mengumandangkan azan pada sholat subuh, begitu juga pada saat siangnya atau asar untuk sholat asar dijamak dengan zuhur ataupun pada waktu zuhur, dan juga pada waktu maghrib beliau kumandangkan azan itu, sehingga para penumpang yang lain sangat hormat dengan apa yang dilakukan oleh anak muda yang bernama Abdul Malik ini, karena mengingatkan mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tentang apa yang ada pada diri beliau itu dikagumi oleh banyak orang. Seorang anak muda yang berusaha untuk mengumandangkan azan ketika waktunya sudah masuk untuk pelaksanaan sholat, sehingga banyaklah jamaah yang melaksanakan sholat. Beliau akhirnya berkenalan dengan para calon jamaah haji tersebut. Di antara kenalan beliau yang dekat adalah Sukarta yang datang dari Cianjur, yang juga berangkat dari Belawan. Kemudian ada pula satu keluarga yang mempunyai seorang anak,
yang bernama Kulsum akhirnya juga mempunyai perasaan tertarik kepada Buya Hamka ini. Sampailah pada suatu ketika dalam perjalanan itu, melalui informasi yang diberikan oleh Sukarta bahwa keluarga Kulsum ini sudah berkenan sekiranya Abdul Malik mau untuk menikah dengannya. Tetapi Buya Hamka mendapatkan hal yang demikian, beliau akhirnya berpikir ulang tentang niatnya untuk pergi ke Mekah itu. Sehingga akhirnya keinginan dari keluarga tersebut tidak beliau sambut. Tetaplah beliau pada keinginan awal untuk pergi melaksanakan ibadah haji dengan modal yang sangat minim atau sangat bisa disebut sebagai modal nekat istilahnya. Para pemirsa sekalian, pada saat kapal akan segera berlabuh di pelabuhan Jeddah, maka masing-masing jamaah haji rupanya, dan ini belum diketahui sebelumnya oleh Buya Hamka, rupanya mereka, para calon jamaah haji tersebut, sudah mempunyai orang atau syekh yang akan mereka ikuti pembinaan darinya, atau ada syekh yang tempat mereka berkumpul sebelum nantinya akan melaksanakan ibadah haji. Ada syekh yang harus mereka ikuti, ada syekh pembimbing yang harus kepadanya mereka mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum sampai di Jeddah. Jamaah haji yang lain itu mereka sudah mengetahui, tapi Buya Hamka kaget karena beliau rupanya belum mendaftarkan diri kepada syekh siapa beliau akan menetap nantinya setelah sampai di Mekah. Dari sekian banyak nama yang disebutkan ungkap beliau dalam catatan di buku kenang-kenangan hidup, ada di antaranya Amiruddin Yakub, kemudian ada Abdullah Khalidi, ada Ismail Dardum, ada Ali Sungkar, Ali Kudus, Ali Rawal, Ali saja berpuluh banyaknya ungkap beliau. Ditambah lagi nanti ada Abdullah, kemudian dengan beragam banyak pula nama Abdullah itu, sehingga beliau akhirnya agak kebingungan. Dan di tengah kebingungan itu ada orang yang sama-sama antri untuk turun dari kapal tersebut yang menyebutkan nama salah seorang syekh, sehingga akhirnya ketika ditanya melewati pintu tempat, petugas menanya kepada syekh siapa mereka akan menetap nantinya di Mekah, maka ketika itu setelah ditanya siapa nama, maka beliau menjawab nama saya Abdul Malik, kemudian Jawi mana, maka beliau menjawab Jawi Padang. Pada saat itu istilah Jawi adalah sebutan dari orang-orang Arab untuk jamaah yang datang dari Kepulauan Nusantara ini. Kemudian saat ditanya syekh siapa, kepada syekh siapa kamu nanti akan menetap, maka Abdul Malik, Buya Hamka kecil, menyebut kepada Syekh Amin Idris, karena nama itulah yang beliau dengar dari orang yang ditanya sebelumnya di hadapan beliau. Jadi orang yang ada di hadapan beliau itu sudah terlebih dahulu menyebutkan kepada syekh siapa dia akan menetap, yaitu kepada Syekh Amin Idris. Maka secara spontan pun Buya Hamka akhirnya menyebut, ketika ditanya syekh siapa, maka beliau menjawab Syekh Amin Idris. Maka berlanjut, beliau akhirnya tercatat sebagai orang yang akan menetap bersama Syekh Amin Idris, kemudian dipersilahkan untuk keluar dari kapal tersebut. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang keadaan setelah sampai di turun, maksud kami di pelabuhan Jeddah, dan juga menginap satu hari di Jeddah itu. Proses yang dilakukan pada saat itu adalah dengan melaporkan diri kepada konsul pemerintah Belanda, pemerintah Hindia Belanda yang ada di Jeddah, yaitu kepada Tuan van der Meulen, ungkap beliau. Jadi ada proses administrasi yang harus dilakukan berupa melaporkan diri, salah satunya kepada konsul pemerintah Hindia Belanda, Tuan van der Meulen. Setelah menekan, ungkap beliau, setelah menandatangani pas kedatangan di konsul tersebut, kemudian para calon jamaah haji ini dibawa berziarah keliling kota Jeddah. Selanjutnya, satu hari sesudah itu, barulah kemudian jamaah ini diberangkatkan menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi di pintu di pintu kota itu sudah menunggu utusan-utusan syekh yang tadi kami sampaikan pada saat mereka akan turun dari kapal.
dicatat kepada siapa mereka akan menetap, dan dalam keberangkatan menuju Mekah itu akhirnya mereka sampai pada keadaan sudah ditunggu oleh masing-masing utusan kepada siapa mereka nantinya akan menetap. Kemudian setelah sampai di kota Mekah, ini belum bertemu lagi dengan Syekh Amin Idrisnya, baru mereka dijemput oleh utusan Syekh tersebut. Sampai di Mekah, kemudian disediakan tempat, dan Buya Hamka ketika itu ditempatkan di daerah Bukit Jiyad, ungkap beliau, Jiyad atau Bukit Ajiyad, yang berlokasi di kaki gunung atau bukit Abu Kubais. Setelah mereka ditempatkan di sana, termasuk Buya Hamka ini dan juga beberapa tempat lainnya bagi calon jamaah haji yang lain, maka mereka dibawa berkeliling untuk melaksanakan ibadah umroh, atau istilahnya mereka dibawa melaksanakan untuk tawaf dan sa'i. Karena ketika itu Buya Hamka menyebut itu keberangkatan beliau itu sekitar pada bulan Rajab. Ini masih lama. Untuk pelaksanaan ibadah hajinya masih ada sekitar beberapa bulan lagi. Bulan Rajab, kemudian Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi keberangkatan beliau ini beberapa bulan sebelum datangnya bulan Zulhijjah. Beliau dibawa untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Setelah itu kembali lagi ke penginapan, dan di lantai 2 ungkap Buya Hamka, di lantai 2 mereka ditempatkan, maksudnya Buya Hamka dan kawan-kawan beliau. Kemudian di bawah tempat penginapan itu, Buya Hamka mendengar ada seseorang yang bertanya kepada beliau. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada beliau. Pertanyaan ini yang kami kutip langsung dari apa yang ditulis oleh Buya Hamka di buku Kenang-Kenangan Hidup. A'arabi anta ya syab. Ini perempuan tadi bertanya, apakah engkau ini orang Arab, wahai anak muda? Demikian terjemahan dalam bahasa kitanya. La, anak Jawi. Bukan, saya orang Jawa, saya orang dari Nusantara, dari Padang. Rupanya Buya Hamka banyak sedikitnya, walaupun di kampung beliau dikritik soal gramatika bahasa Arab yang belum dikuasai secara baik. Untuk hal komunikasi dengan orang Arab, komunikasi katakanlah komunikasi yang sangat minimal atau untuk sekedar bisa bercakap-cakap, rupanya sudah dikuasai oleh Buya Hamka, sehingga beliau bisa berkomunikasi dengan wanita tersebut. Ketika dia tanya, kamu orang Arab mana? Jadi dia menduga Buya Hamka ini dari daerah Arab juga, tapi rupanya bukan, sehingga dijawab oleh Buya Hamka beliau berasal dari Jawi atau berasal dari kepulauan Jawa, Nusantara ini. Kemudian la anta Arabi li'annaka fasih, katanya. Saya nggak yakin. Perempuan tadi menjawab, saya nggak yakin. Saya tetap masih menduga engkau ini orang Arab, li'annaka fasih, karena engkau ngomongnya kok fasih banget gitu. Jadi dialog gitu kan. Jadi agak heran wanita Arab tadi dengan jawaban yang diberikan oleh Buya Hamka, kemudian dengan dialek Arab yang beliau ungkapkan itu rupanya membuat wanita Arab tersebut tidak yakin. Li'annaka fasih, ungkap wanita tersebut. Kemudian wallah, ungkap Buya Hamka, ana Jawi, demi Allah saya ini orang dari Nusantara. Untuk meyakinkan lawan bicara beliau tersebut. Ismuka, dia tanya, namamu siapa? Dijawab oleh Buya Hamka, Abdul Malik, ungkap beliau. Ya khairul ism. Oh, ini namanya luar biasa bagus, ungkap wanita tersebut. Dengan bisa berdialog, ini menimbulkan kepercayaan diri bagi Buya Hamka. Jadi rasa percaya diri beliau itu kembali muncul, ada rasa kepercayaan diri dengan bisa berkomunikasi bersama calon jamaah haji lain atau orang Arab yang ada di sana. Ini bisa kita bayangkan pula untuk saat itu komunikasi dengan bahasa Arab adalah sebagai sesuatu yang sangat membanggakan. Pada tahun 1927 itu angka pendidikan di Nusantara ini, tingkat pendidikan maksud kami, apalagi bisa menguasai bahasa Arab, tentu sangat sedikit orang yang bisa berbahasa Arab seperti yang dicoba praktekkan oleh Buya Hamka ini, sehingga menimbulkan kepercayaan diri bagi beliau, dan akhirnya Buya Hamka mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.
Tapi ada pula seorang wanita lain, ungkap Buya Hamka, ada wanita Badui berkata kepada beliau, la tatakallam ma'ah. Wahai Abdul Malik, jangan ngomong-ngomong sama wanita itu, li'anna batol, ungkap beliau. Kenapa? Karena itu wanita jahat. Jadi ada yang iri ketika Buya Hamka berbicara dengan wanita tadi, dilihat oleh wanita Badui yang lain. Maka dia menyebut atau menyampaikan kepada Buya Hamka untuk tidak berbicara dengan wanita tersebut. Akhirnya Buya Hamka diam dan tersenyum mendengarkan ungkapan wanita itu. Dengan dua wanita itu akhirnya Buya Hamka berusaha untuk melancarkan lidahnya berbahasa Arab. Jadi dua wanita yang kesannya kurang bersahabat, yang satu tadi dengan Buya Hamka, dengan wanita yang satunya lagi, sehingga melarang Buya Hamka untuk berbicara dengannya. Tetapi kesempatan tersebut oleh Buya Hamka beliau pergunakan untuk memperlancar lidahnya dalam berbicara bahasa Arab, walaupun mereka kesannya kesannya bersaing begitu. Bahkan satu malah melarang Buya Hamka untuk berinteraksi dengannya. Tapi kondisi itu dijadikan oleh Buya Hamka sebagai peluang untuk bisa berbicara dengan bahasa Arab. Maka setelah 1 hari, ini masih sangat baru beliau berada di Mekah, setelah 1 hari sampai di Mekah, datanglah Syekh Amin Idris yang tadi beliau sebutkan, sehingga bertemulah beliau dengan Syekh Amin Idris pada saat itu untuk memungut iuran kepada jamaah. Memungut iuran istilahnya adalah uang jamu, besarannya sebanyak 74 gulden. Beliau bawa uang dari Medan tadi 500 gulden, kemudian dipakai untuk ongkos pulang pergi 265 gulden, dan ada lagi kewajiban untuk membayar 74 gulden sebagai uang jamu yang harus disetorkan kepada Syekh Amin Idris. Maka Buya Hamka membayarkan uang jamu tersebut, kemudian beliau menghitung-hitung pengeluaran yang sudah beliau belanjakan untuk tiket, untuk uang jamu, dan juga untuk membeli peralatan selama tinggal di Mekah. Beliau menyebut dalam buku Kenang-kenangan Hidup ini, di antara keperluan lain yang sudah beliau belikan adalah untuk membeli kelambu gantung, kemudian membeli handuk dan pakaian ihram. Sehingga dengan pengeluaran yang sudah dimulai sejak dari Medan sampai di Mekah, datangnya Syekh Amin Idris dan keperluan lainnya lagi, uang beliau tersisa sekarang hanya 12 gulden. Sementara perjalanan menuju musim haji itu masih lebih kurang, atau masa beliau tinggal di Mekah itu lebih kurang 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan yang akan datang beliau masih akan menetap di Mekah sampai datangnya musim haji. Sementara uang yang tersisa dari 500 gulden yang dibawa dari Medan, Sumatera Utara, dari Belawan tadi, hanya tersisa sekarang 12 gulden saja. Ini kita bisa membayangkan dengan modal istilah haji backpacker tadi, uang betul-betul menipis yang tersisa pada beliau ketika itu. Kalau dijumlahkan kurs gulden pada hari ini, itu ada sekitar 8.000 lebih untuk 1 guldennya. Sehingga kalau 500 gulden itu berjumlah lebih kurang 4,1 juta uang yang beliau bawa. Dan yang tersisa sekarang ada 12 gulden, maka kalau dijumlahkan dengan rupiah pada hari ini, uang yang ada pada beliau adalah 99.000 rupiah lebih kurang. Sementara haji itu masih lama. Ramadan saja belum datang dan uang yang tersisa sangat sedikit. Disitulah akhirnya Buya Hamka pada besok malamnya, beliau betul-betul mengadukan keadaannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat maghrib, ungkap beliau, lanjut dengan melaksanakan tawaf. Sesudah itu, dengan hati yang sangat khusyuk menunduk di bawah Ka'bah, kemudian memegang kain kiswah, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi petunjuk, kemudian menjadi orang yang berfaedah dalam hidupnya. Memohon ampunkan juga kepada Allah supaya dosa kedua orang tua beliau diampuni, serta dibukakan jalan bagi kehidupan beliau, jalan kebahagiaan di
masa yang akan datang, sehingga tercapai hendaknya cita-cita ayah beliau yang berniat ingin anak beliau yang bernama Abdul Malik itu meneruskan cita-citanya sebagai seorang ulama. Kemudian beliau menjelaskan belum pernah selama ini beliau itu berdoa dengan sekhusyuk itu. Memang kalau kita bayangkan kepada keadaan kita dengan uang yang hanya tersisa 99.000 atau 12 gulden, walaupun ketika itu mungkin jumlahnya lumayan besar, tetapi ketika uang yang tersisa hanya 12 gulden untuk kebutuhan selama lebih dari 6 bulan tinggal di Mekah, kepada siapa harus diadukan keadaan yang demikian? Maka tentunya berharap dan bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Buya Hamka dengan berdoa sesudah sholat maghrib, sesudah melaksanakan tawaf di samping Ka'bah atau di depan Ka'bah dengan memegang kain kiswahnya. Belum pernah beliau berdoa sekhusyuk itu untuk kebaikan diri beliau sendiri, untuk harapan dan cita-cita di masa yang akan datang, dan juga untuk kebaikan kedua orang tua beliau. Demikian, semoga penjelasan tentang keberangkatan haji backpacker Buya Hamka ini bisa pula menginspirasi kita semua. Ketika ada niat baik, tentu saja akan ada jalan yang Allah berikan atas niat-niat yang baik dari kita tersebut. Tinggal bagaimana kesungguhan kita dalam menjalani niat tersebut. Insya Allah akan ada jalan yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.